Setia. Fighting! Halo, aku Echan, idol kamu yang paling setia. Fighting! Halo, aku Echan. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Catherine Sevansia yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Berita kali ini bertajuk tentang Meraki yang tak lain memiliki arti kreativitas, cinta, dan jiwa. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Era demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer, yaitu era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting, seperti pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. Seperti halnya terbentuknya Kabinet Zaken yang berawal dari ketidakstabilan partai politik pasca pemilu pada tahun 1955, yang saat itu dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Fungsi dan tujuan Kabinet Zaken tak lain adalah menghindari terjadinya malfungsi kabinet, menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet, memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, sehingga Republik Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menjadi tidak berlaku. Kembali digunakannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan diterapkannya demokrasi terpimpin memberi pengaruh yang besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat itu. Sistem parlementer diganti dengan sistem presidensial, sehingga yang memimpin pemerintahan adalah presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, dan Perdana Menteri tidak dibutuhkan lagi. Sebagai konsekuensinya, pada tanggal 6 Juli 1959, Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden menandai bubarnya Kabinet Zaken atau Kabinet Juanda sekaligus berakhirnya sistem parlementer di Indonesia. Kita perlu mengingat kembali cita-cita proklamasi seperti yang tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD. Pemerintah RI hadir untuk pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Semangat utama yang mendasari perjuangan untuk merdeka adalah keadilan. Bangsa Indonesia pada masa penjajahan merasakan banyak ketidakadilan. Semua orang, suku, ras, agama, dan golongan yang merasakan ketidakadilan bersatu dalam sebuah perjuangan untuk melawan penjajahan. Mereka bersatu karena kesamaan nasib. Ketidakadilan terjadi karena kemajemukan. Kita mengakui kehadiran berbagai kelompok etnik, ras, agama, dan sosial. Kita berusaha untuk terbuka, untuk menerima, menghargai, mendorong partisipasi kehidupan bersama. Kemajemukan tidak mungkin kita hindari, karena itu ada di setiap aspek kehidupan kita. Perbedaan atau kemajemukan itu adalah karunia Allah. Artinya, bahwa keberagaman ciptaan Allah akan mendatangkan kebaikan, manfaat, keuntungan, kesejahteraan, keselamatan. Hal ini patut disyukuri karena maksud Allah menciptakan berbagai perbedaan adalah untuk kebaikan umat manusia. Kemajemukan juga mendatangkan berbagai ragam bahasa. Inilah keunikan bahasa Jawa yang harus kamu ketahui. Bahasa Jawa selain bisa ditulis menggunakan huruf alfabet, ternyata bisa juga ditulis dengan huruf-huruf khusus.
Aksara Jawa ini biasanya dibuat bentuk menjadi kaligrafi. It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I want shop, 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 shopping. It's my life. I need money, 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 money. Yeah. It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's Kaligrafi tersebut kemudian mendatangkan ide menjadi logo. Aksara Jawa yang dijadikan menjadi desain logo dapat menghasilkan keuntungan. Pentingnya logo bagi perusahaan adalah sebagai bentuk profesionalitas. Logo dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kamu jual. Untuk menjadikan merek lokal mendunia, pemerintah menggenjot anggaran promosi produk lokal di pasar dunia. Promosi yang berpotensi menarik mata dengan mengadakan festival yang memiliki tema mengangkat kebiasaan masyarakat Indonesia. Festival budaya didukung oleh masyarakat maupun pemerintah. Hal ini guna budaya lokal masyarakat tetap dicintai. Contohnya, menggunakan musik kontemporer sebagai bagian dari penampilan. Musik kontemporer yang bisa dimainkan tanpa alat musik membuat masyarakat bisa memainkan dengan penuh rasa kebersamaan. Penampilan musik kontemporer biasanya tidak luput dari performa bela diri dari Indonesia, yang biasa kita sebut pencak silat. Biasanya di festival, penampilan pencak silat yang sering ditampilkan yaitu teknik dasar kuda-kuda, yaitu sebagai berikut. Pencaksilat dan musik kontemporer yang menampilkan musik dan seni bela diri asal Indonesia menjadikan festival tersebut terlindungi oleh pasal ekonomi hak cipta yang berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian dari kelompok 3. Saya Catherine. Saya Audi.
Dan saya Arta, Pamit undur diri, sampai jumpa.